Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa pada kesempatan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan Allah berkenan membuka hati kita untuk bisa menerima kebenaran-kebenaran firman dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibukanya kaum arif billah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyin mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila jami'i ashabi Rasulillah ajmain, khususan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa ila jami'i masyayikh sufiyyati ajmain, khususan Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa ila jami'i masyayikhina wa asatizatina. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la ibadata liman la ilmalah. Tidak ada nilai suatu ibadah bagi orang yang tidak memiliki ilmu tentang peribadatan. Artinya, setiap ibadah yang dilakukan haruslah didasarkan kepada ilmu. Tidak boleh orang beribadah tanpa mengerti ilmu tentang ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu itu adalah sebuah kesia-siaan. Beramal tanpa dasar ilmu ditolak oleh Allah. Mardudatun la tuqbalu. Ditolak, tidak diterima. Saudara-saudaraku, di masyarakat kita, sebagian orang mereka rajin beribadah, akan tetapi mereka tidak tekun di dalam mencari ilmu. Sergap ibadah, tapi gak sergap ngaji. Ini fenomena yang banyak terjadi. Padahal mereka mayoritas belum memahami, belum mengerti dengan benar dan baik akan ibadah yang dilakukannya. Dari sisi kesahan misalkan, ada syarat rukun ibadah yang dilakukan. Ada perkara-perkara yang membatalkan atau merusak ibadah, dan seterusnya. Dan ini tidak boleh orang beribadah tidak tahu. Contoh sholat. Merasa sejak kecil sudah diajarkan sholat, dicontohi sholat, tapi tidak mengenal dengan baik, tidak memahami, mengerti tentang syarat rukun sholat, kefarduan sholat, dan seterusnya.
Maka jika hal tersebut dilakukan tanpa ia mau belajar bagaimana tata cara sholat itu, bagaimana tata krama sholat yang benar dan baik menurut Allah dan Rasul-Nya, ibadahnya tidak sampai kepada tujuan ibadah yang dilakukannya. Saudara-saudaraku, tujuan dari beribadah adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jika di dalam beribadah tidak menghasilkan semakin dekatnya ia kepada Allah, maka efek yang muncul dari ibadah yang dilakukannya, kerusakan yang ditimbulkan akibat ibadah yang dilakukannya jauh lebih besar dibanding maslahah yang didapatnya. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Man abadallah bi ghairi ilmin, kana ma yufsidu aktsar mimma yuslihu." Siapa yang beribadah kepada Allah, siapa yang menyembah Allah tanpa didasari ilmu, maka mafsadahnya jauh lebih banyak dibanding maslahannya. Sehingga yang terjadi adalah semakin seseorang sregep ibadah, semakin merasa baik. Semakin sregep ibadah, tambah bangga dirinya, tambah sombongnya. Bukan sebaliknya. Justru harusnya semakin kita beribadah, semakin kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin beribadah, tidak semakin baik, tidak semakin merasa lebih baik dari siapapun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di antara syarat dan ketentuan diterimanya sebuah ibadah adalah dilakukan ikhlas murni karena Allah. Nah, seseorang yang beribadah harus memahami dengan benar dan baik tentang ilmu ikhlas. Bagaimana agar bisa ikhlas dalam beramal? Bagaimana agar bisa ikhlas di dalam beribadah? Karena ibadah tanpa ada keikhlasan, tidak karena Allah, ya tidak diterima. Yang kedua, di dalam beribadah haruslah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak boleh beribadah semaunya sendiri, sakarpe dewe, tidak boleh. Nah, bagaimana tahu seperti apa Nabi beribadah? Contoh saja, dalam hal sholat, Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Secara lahiriah, ya, sebagaimana yang kita telah diajarkan oleh guru-guru kita.
Begitupun secara batiniah. Harusnya ya ketika sholat, sebagaimana contohnya, jika tidak bisa 100%, ya setidaknya minimal 10%. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, orang yang sregep ibadah tanpa sregep ngaji, tanpa terus berusaha meningkatkan pemahaman keagamaannya, tanpa terus berusaha meningkatkan keilmuannya. Bahasa Surabaya ini ya digawe dulinan karo setan. Ada kisah. Pada suatu hari setan datang ke masjid. Di sana melihat ada orang sholat, kemudian yang satunya ada orang yang sedang tidur. Setan tidak berani menggoda karena ada orang tidur tadi. Justru setan berupaya menjaga bagaimana orang yang tidur tadi tidak terbangun. Ketika ditanya, loh, kenapa kamu tidak mengganggu orang yang sedang sholat tadi? Buat apa orang yang sholat tadi itu diganggu? Wong ia sholat dalam keadaan bodoh. Ia orang bodoh. Tanpa digoda, tanpa diganggu pun, sholatnya akan sia-sia. Karena sholat yang dilakukannya tidak didasarkan ilmu. Sementara orang yang tidur ini adalah orang alim, orang yang berpengetahuan. Jika ia sampai bangun, ia akan mengingatkan siapa saja, menunjukkan siapa saja ke jalan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita menjadi tahu bahwa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, berubudiyah dan berubudah. Maksud dan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menyembahnya dan mengesakannya, tidak menyekutukannya. Maksud itu tidak akan sampai jika ilmu kita tentang ibadah, pengetahuan kita, makrifat kita, pengenalan kita terhadap siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita ubudiyai, siapa yang kita ubudai, tidak semakin baik. Allah tidak suka disembah dengan cara bodoh. Semoga wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini menyadarkan kepada kita untuk terus-menerus belajar dan belajar, untuk terus-menerus menggali ilmu Allah, memperdalam pengetahuan wawasan keagamaan kita. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi. Nabi tidak pernah berdoa minta tambahan selain minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai zat yang mengatur hidupku, tambahkanlah untukku ilmu dan karuniakanlah kepadaku kefahaman. Semoga wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini membuka hati kita, membuka kesadaran kita untuk tidak berhenti mengaji, memperdalam ilmu, memahami firman Allah dan sabda Rasulullah.
Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa ja'alanallahu wa iyyakum min ibadihi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.